Kanker serviks merupakan masalah kesehatan global yang mempengaruhi berbagai negara di seluruh dunia. Namun, angka kejadian dan kematian akibat kanker serviks cenderung lebih tinggi di negara-negara dengan akses terbatas terhadap pemeriksaan rutin, vaksin HPV, dan perawatan kesehatan yang berkualitas. Negara-negara dengan tingkat kejadian dan kematian kanker serviks yang tinggi seringkali termasuk negara-negara berkembang di Afrika, Asia Selatan, dan Amerika Latin. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya akses terhadap pemeriksaan rutin, program vaksinasi HPV yang terbatas, kurangnya pengetahuan tentang kanker serviks, serta faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya lainnya. Di negara-negara maju dengan sistem perawatan kesehatan yang baik dan program pencegahan yang efektif, angka kejadian dan kematian kanker serviks cenderung lebih rendah. Namun, bahkan di negara-negara maju, ketidaksetaraan dalam akses terhadap perawatan kesehatan dan pencegahan masih bisa menjadi masalah. Upaya pencegahan yang lebih besar, termasuk vaksinasi HPV, pemeriksaan rutin, dan program edukasi masyarakat, sangat penting untuk mengurangi beban kanker serviks secara global dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya deteksi dini dan pengobatan. Penyebab kanker rahim atau serviks umumnya terkait dengan infeksi virus HPV, Human Papillomavirus, yang bersifat menular secara seksual. Infeksi HPV merupakan faktor risiko utama dalam perkembangan kanker serviks. Namun, tidak semua infeksi HPV menyebabkan kanker rahim. Sebagian besar infeksi dapat diatasi oleh sistem kekebalan tubuh atau bisa hilang tanpa pengobatan. Faktor risiko lainnya termasuk merokok, memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, memiliki banyak pasangan seksual, dan riwayat infeksi menular seksual lainnya. Gejala awal kanker rahim dapat bervariasi, tetapi beberapa yang umum termasuk perdarahan vagina yang tidak normal, seperti perdarahan setelah hubungan seksual, perdarahan di antara periode menstruasi, atau perdarahan setelah menopause, nyeri panggul atau nyeri saat berhubungan seksual, keluarnya cairan vagina yang berbau atau berwarna tidak biasa, ketidaknyamanan atau nyeri di daerah panggul atau punggung bawah, perubahan pada menstruasi, seperti periode yang lebih berat atau lebih lama dari biasanya. Namun, penting untuk diingat bahwa dalam banyak kasus, kanker rahim tidak menimbulkan gejala pada tahap awal. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pemeriksaan rutin, termasuk tes pap smear, untuk deteksi dini kanker rahim. Jika Anda mengalami gejala yang mencurigakan, segera konsultasikan dengan dokter. Ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencegah kanker serviks. Vaksin HPV. Vaksin HPV dapat membantu melindungi terhadap jenis-jenis virus HPV yang sering menyebabkan kanker serviks. Vaksin ini disarankan untuk perempuan dan laki-laki yang berusia antara 9 hingga 26 tahun. Tes pap smear. Melakukan tes pap smear secara teratur dapat membantu mendeteksi perubahan prakanker atau kanker serviks pada tahap awal. Ketika pengobatan masih dapat dilakukan dengan efektif, praktik seks yang aman, menggunakan kondom saat berhubungan seksual dapat membantu mengurangi risiko infeksi HPV dan penyakit menular seksual lainnya. Batasi jumlah pasangan seksual. Memiliki banyak pasangan seksual meningkatkan risiko terpapar virus HPV dan penyakit menular seksual lainnya. Berhenti merokok. Merokok dapat meningkatkan risiko kanker serviks. Jadi berhenti merokok dapat membantu mengurangi risiko tersebut. Rutin memeriksa kesehatan. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin dan berkonsultasi dengan dokter mengenai langkah-langkah pencegahan yang sesuai juga penting. Mengambil langkah-langkah pencegahan ini dapat membantu mengurangi risiko terkena kanker serviks. Pengobatan kanker serviks tergantung pada stadium kanker, kondisi kesehatan pasien, dan preferensi individual. Beberapa opsi pengobatan yang umum meliputi pembedahan. Pembedahan dapat dilakukan untuk mengangkat tumor dan jaringan sekitarnya. Prosedur pembedahan yang umum termasuk histerektomi, pengangkatan uterus, eksisi konus, pengangkatan jaringan abnormal dari leher rahim, atau limfadenektomi, pengangkatan kelenjar getah bening, radioterapi. Radioterapi menggunakan radiasi untuk membunuh sel kanker. Ini bisa dilakukan secara eksternal,
dari luar tubuh, atau internal. Brakiterapi tergantung pada lokasi dan stadium kanker. Kemoterapi. Kemoterapi melibatkan penggunaan obat-obatan untuk membunuh sel kanker. Ini dapat digunakan sendiri atau bersamaan dengan radioterapi. Tergantung pada rencana pengobatan yang direkomendasikan oleh dokter. Terapi targeted. Terapi targeted menggunakan obat-obatan yang dirancang untuk menargetkan faktor-faktor spesifik yang mempromosikan pertumbuhan kanker. Imunoterapi. Imunoterapi merangsang sistem kekebalan tubuh untuk melawan sel kanker. Pilihan pengobatan yang tepat akan dibahas oleh tim perawatan kesehatan yang terdiri dari dokter, ahli radiasi, ahli bedah, dan ahli lainnya. Mereka akan mempertimbangkan berbagai faktor untuk menentukan rencana pengobatan terbaik untuk setiap pasien. Beberapa efek samping umum dari pengobatan kanker serviks termasuk mual dan muntah, kelelahan, penurunan berat badan, kerontokan rambut, serta gangguan pencernaan. Komplikasi yang lebih serius bisa termasuk infeksi, kerusakan organ atau jaringan di sekitar area yang diobati, atau reaksi alergi terhadap obat-obatan yang digunakan. Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa pengobatan kanker serviks seringkali berhasil mengendalikan atau menghilangkan kanker, dan manfaatnya dapat melebihi risiko yang terkait dengan pengobatan. Tim perawatan kesehatan akan memantau pasien secara teratur selama dan setelah pengobatan untuk meminimalkan risiko dan menangani setiap komplikasi yang mungkin timbul. Keselamatan dan kesejahteraan pasien selalu menjadi prioritas utama dalam rencana pengobatan kanker serviks. Kanker serviks biasanya terjadi pada wanita di usia yang relatif muda, dengan puncak kejadian terjadi antara usia 35 dan 44 tahun. Namun, kanker serviks dapat terjadi pada wanita dari berbagai kelompok usia, termasuk mereka yang lebih muda dari usia 30 tahun dan wanita yang lebih tua dari usia 50 tahun. Faktor risiko utama untuk kanker serviks adalah infeksi virus HPV, yang biasanya terjadi melalui aktivitas seksual. Oleh karena itu, risiko terkena kanker serviks meningkat dengan aktivitas seksual yang dimulai pada usia yang lebih muda, memiliki banyak pasangan seksual, atau memiliki riwayat paparan HPV. Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa tidak semua wanita yang terpapar HPV akan mengembangkan kanker serviks. Faktor-faktor lain seperti status vaksinasi HPV, kebiasaan merokok, kondisi kesehatan tertentu, dan faktor genetik juga dapat memengaruhi risiko seseorang terkena kanker serviks. Oleh karena itu, penting bagi semua wanita untuk mendapatkan pemeriksaan rutin, termasuk tes pap smear, sesuai dengan panduan medis yang disarankan. Pria tidak mengalami kanker serviks karena kanker serviks adalah kanker yang berkembang di leher rahim atau serviks, yang hanya dimiliki oleh wanita. Namun, pria juga dapat terinfeksi virus HPV yang sama yang dapat menyebabkan kanker serviks pada wanita. Pada pria, infeksi HPV dapat menyebabkan kanker pada bagian-bagian lain dari tubuh, termasuk kanker penis, kanker anus, dan kanker orofaringeal, kerongkongan, pangkal lidah, dan amandel. Oleh karena itu, vaksinasi HPV juga direkomendasikan untuk pria untuk melindungi mereka dari risiko infeksi HPV dan kanker yang terkait dengan virus tersebut. Itulah tadi pembahasan kesehatan mengenai kanker serviks atau kanker rahim. Semoga informasi ini berguna bagi semua, dan cepat melakukan pemeriksaan dan pengobatan bila menemukan gejala-gejalanya. Dan bagi yang belum kena segera lakukan pencegahan bagi wanita atau pria agar terhindar dari virus HPV TSB.